Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kratuyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 10 SMA Negeri 1 Baturiti. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tidak lupa juga Ibu ingatkan supaya kita semua selalu mentaati protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi terkait dengan catur asrama. Baik, adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami hakikat ajaran catur asrama sebagai tahapan dalam kehidupan. Kedua, menguraikan bagian-bagian daripada catur asrama. Dan yang ketiga, memahami kewajiban dan mampu menerapkan setiap tahapan daripada catur asrama di dalam kehidupan. Nah, ini Ibu sajikan satu gambar ilustrasi di mana manusia mengalami beberapa fase di dalam kehidupan. Ya. Nah, fase-fase di dalam kehidupan, dalam kaitannya dengan agama Hindu, kita kenal dengan istilah catur asrama. Hubungan tata kemasyarakatan Hindu dibagi menjadi 4 tingkat kehidupan yang dikenal dengan istilah catur asrama. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kata catur berarti 4 dan asrama berarti tempat atau lapangan, atau sering dikaitkan dengan tahapan atau jenjang kehidupan. Jadi, catur asrama artinya adalah 4 jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai moksa atas dasar keharmonisan hidup. Tiap-tiap tingkat kehidupan manusia diwarnai oleh adanya ciri-ciri tugas kewajiban yang berbeda antara satu masa atau asrama dengan masa lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, adanya perbedaan sifat, tugas dan kewajiban dari seorang bapak dengan ibu dan juga dengan anak-anaknya. Kita lanjutkan ke bagian-bagian daripada catur asrama. Nah, dalam kitab Silakrama diuraikan bagian-bagian dari catur asrama. Disebutkan catur asrama ngarannya Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta, Biksuka, Nahang tang catur asrama ngarannya. Yang artinya, yang bernama catur asrama adalah Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta, dan Biksuka. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tiap-tiap bagian daripada catur asrama tersebut. Yang pertama, Brahmacari asrama. Brahmacari asrama dalam tatanan hidup rohani setiap umat selama di dalam batas umur Brahmacari asrama adalah menuntut ilmu pengetahuan. Di saat seseorang berada pada lintas umur Brahmacari asrama, hatinya mesti terdorong untuk mengisi diri dan bertekad menuntut ilmu sebanyak-banyaknya yang nantinya dijadikan bekal di dalam menjalani kehidupan. Seperti ada slogan dari Barat yaitu Long Life Education, yang artinya pendidikan sepanjang hayat. Jadi, kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan tidak sebatas hanya di masa muda saja, tapi sepanjang hayat. Nah, Brahmacari dalam kaitannya dengan
menuntut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, Sukla Brahmacari. Sukla Brahmacari adalah seseorang yang tidak pernah kawin seumur hidup. Yang kedua, Sewala Brahmacari, seseorang yang kawin hanya sekali seumur hidupnya. Dan yang ketiga, Krishna Brahmacari, seorang yang kawin lebih dari sekali dengan batas maksimal 4 kali. Itu pun dengan syarat jika istri pertama tidak bisa menjalankan peran sebagai istri, dalam artian tidak mampu memberikan keturunan, dalam keadaan sakit menaun yang tidak bisa disembuhkan, serta atas persetujuan istri pertama. Nah, di sini Ibu perlihatkan gambar-gambar dari tiap fase Brahmacari. Ya, ini yang sudah kalian lewati, yaitu masa kanak-kanak, masa SD, SMP, SMA. Ini adalah pendidikan yang secara formal kita lakukan. Nah, ini di perguruan tinggi, ya, pendidikan itu bisa secara formal, informal, maupun non-formal. Itu. Nah, di sini Ibu berikan satu contoh ilustrasi dari Ibu Diana Patricia Hasibuan. Beliau adalah seorang nenek yang sangat tekun menuntut ilmu pengetahuan, di mana di usianya yang sudah lanjut, yaitu usia 65 tahun, beliau mulai kuliah S1, kemudian lulus di usia 69 tahun, dan beliau masih haus dengan ilmu pengetahuan sehingga melanjutkan kembali S2-nya di usia 69 tahun, kemudian meluluskan S2 72 tahun. Kemudian lanjut mencari gelar doktornya di usia 73 tahun dan akhirnya di usia 77 tahun beliau sudah mendapatkan gelar doktor. Nah, ini Ibu ingin jadikan sebuah contoh agar kalian juga dapat terinspirasi dari Ibu ini bahwa pendidikan itu sangat penting, di mana pendidikan itu bisa kita jadikan sebagai modal di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Karena masa Brahmacari sesungguhnya adalah masa yang sangat menentukan untuk menuju jenjang berikutnya. Nah, jenjang berikutnya adalah Grihastha Asrama. Grihastha Asrama ini adalah fase yang kedua, yaitu fase membangun rumah tangga. Sebagai landasan fundamental di dalam kehidupan, sebelum menjalani Grihastha Asrama, hendaknya membangun diri mulai dari Brahmacari Asrama, mencari bekal ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, bahwa masa Brahmacari itu adalah masa sangat paling menentukan untuk kehidupan fase berikutnya. Jadi, modal kita untuk menjalani fase Grihastha Asrama itu berada pada masa Brahmacari Asrama. Jadi, dalam Brahmacari itu kita harus mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, karena ilmu pengetahuan itu bersifat tidak habis-habisnya. Semakin kita belajar, semakin kita banyak yang tidak kita ketahui, itu sesungguhnya. Ya. Nah, ini upacara perkawinan yang kita sering sebut dengan istilah Wiwaha Samskara. Jadi yang sangat sakral. Nah, kalau dalam masa Brahmacari Asrama, ilmu pengetahuan yang kita cari, baik itu ilmu pengetahuan Parawidya maupun Aparawidya, tidak atau belum cukup, maka di dalam menjalani proses Grihastha Asrama, nah, seseorang kemungkinan akan mengalami suatu fase yang sulit, boleh dikatakan demikian. Ya, ini Ibu berikan suatu gambar ilustrasi. Ya, beginilah gambaran kita di dalam menjalani Grihastha Asrama. Ya, oleh sebab itu, untuk melanjutkan kepada Grihastha Asrama,
di masa Brahmacari itu adalah masa kita mendapatkan modal yang sebanyak-banyaknya berupa ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah modal yang tertinggi, modal yang utama di dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya, setelah Brahmacari Grihastha, maka akan menginjak ke masa Wanaprastha Asrama. Di mana dalam jenjang ini, seseorang dengan pelan-pelan mulai mengasingkan diri dengan segala kehidupan duniawinya. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab rumah tangga dan kewajiban-kewajiban selaku masyarakat sudah diambil alih oleh keturunannya atau anak-anaknya. Jadi, seseorang yang ingin menginjak Wanaprastha Asrama itu semestinya sudah betul-betul terlepas dari kewajiban-kewajiban di masyarakat, kewajiban-kewajiban sebagai kedinasan dan sebagainya. Barulah menuju Wanaprastha Asrama. Nah, jadi demikian. Setelah Wanaprastha Asrama, maka fase yang terakhir dalam kehidupan adalah fase masa biksuka. Seseorang sudah harus mampu melepaskan segala kegiatan dan ikatan duniawi secara tuntas karena itu adalah kewajibannya. Nah, kalau tadi di fase Wanaprastha itu baru mulai melepaskan sedikit demi sedikit pelan-pelan. Nah, kalau sudah terlepas, maka akan memasuki fase biksuka atau sering disebut dengan sannyasin. Nah, pada fase ini seseorang sudah akan mulai memikirkan moksa atau kelepasan sebagai tujuan tertinggi dari agama Hindu. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Karena terbentur atas waktu, maka kegiatan hari ini akan Ibu tutup. Namun sebelumnya